Ya. Oke guys, welcome back Panjang to harga iya pada kesempatan di siang hari ini saya berada di villa, salah satu villa di kota Bali. Dan alhamdulillah sekarang ada bintang tamu kita, 2 bintang tamu sekaligus. Saya mendatangkan pertama CV Eurotrans, direktur utama yaitu Bos Atep. Kemudian Bos Andara Tour, ini Bos Angga. Halo teman-teman YouTube semua, jumpa lagi dengan saya Atep dari CV Eurotrans. Dan ini kalau saya Angga dari Andra Tour and Travel di Bandung. Kita sedang ada di Bali ya. Oke. Ini lagi ada di villa, di salah satu villa terbaik lah di Bali. Mungkin teman-teman yang belum pernah ke sini bisa langsung ke villa. Recommended villanya. Namanya The Gains Jimbaran Villas. Oke, guys, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara-cara atau trik-trik, tips-tips bagaimana caranya supaya bisa menjadi bos di rental mobil yang berkembang dan maju. Oke, saya pertama akan nanya dulu ke Bos Atep ini sebagai dirut dari CV Eurotrans. Menurut beliau gimana sih caranya supaya kita bisa mempunyai rental yang besar, berkembang dan sehat? Silakan, saudara. Ini caranya mau yang instan atau yang cepat? Silakan, menurut Bos Atep itu paparkan aja, mau Silakan, instan Pak seperti Andra. apa, Mungkin. mau yang regulernya seperti apa gitu kan. Dengan berbagai jalur, menurut Bos Atep silakan Ya, dipaparkan. pada intinya kita kalau mau jadi seorang pengusaha itu harus siap bekerja keras. Jangan melihat uang dulu, tapi bekerja dulu, baru uangnya akan mengikuti kita. Karena kita usahanya tidak pakai modal. Beda dengan yang modalnya dari awal kuat seperti harta warisan. Nah, itu tidak ada perjuangannya, langsung enak. Maksudnya tanpa modal gimana nih Bos Atep? Saya Rasa memang di rental agak tidak mungkin kalau tanpa modal. Gimana betul, kira-kira? betul. Ya, tapi kan kita semua itu memerlukan modal. Apapun itu, usahanya pasti memerlukan modal awal. Betul begitu? Iya, silakan. Ya. Jadi pada intinya Modalnya apa itu? modalnya uang yang jelas. Modal uang. Modal uang, kemauan dan kerja keras. Kalau modal pamente gitu ada pengaruh nggak? Banget. Misalnya pada penampilan kan maksudnya. Ya, oh itu apa namanya? Sekian. Nomor kesekian. Itu nomor kesekian. Ya. Nanti muka jelek kalau sudah sukses pasti bisa. Ini bicara modal awal dulu nih. Modal awal. Barusan kan dibicarakan bahwa tanpa modal nih usahanya nih. Tanpa modal itu maksudnya seperti apa? Sampai Bos Atep bisa sekarang mobilnya itu ratusan unit gitu. Gimana tuh? Ratusan unit ya. Awalnya Punya siapa gimana ya? itu? Nah, ya. Utangnya ratusan juta bro. Kalau nggak salah itu Ya. betul yang dikatakan kata Bos Andra tuh. Ya. Yang ratusan itu hutangnya. Oh, Bukan duit. lumayan. Artinya memang hutang ratusan juta pasti bisa nutup hutang ratusan juta. Artinya penghasilan bisa miliaran kan. Gimana coba Bos Andra kiat sukses seperti Bos Andra, unitnya ada 520 sekarang. Gimana itu bisa secepat itu dalam waktu 2 tahun bisa 520 unit gitu, gimana caranya coba? Ya pastinya Wah, semuanya proses dari nol sampai sekarang. Ya tipsnya sih sebenarnya intinya semua. kalau kalian mau jadi pengusaha rental harus punya mobil, harus punya modal. Ya dalam sekarang ini tidak ada yang dalam usaha apapun kita harus pengorbanan dulu ya. Minimal kita punya mobil, aset yang bisa kita rentalkan. Itu salah satunya. Yang pertama mungkin dari tempat usaha kalian, minimal dari orang-orang sekitar.
jarak 1 atau 2 kilometer. Teman-teman bisa sebar brosur. Pasar maksimalkan dulu dari yang terdekat. Iya. Untuk awal modalnya, berarti artinya usaha itu harus ada modal. Ada ya? modal. Ada modal. Modalnya itu maksudnya berbentuknya uang atau keinginan atau gimana tuh? Kalau teman-teman mau memulai ini langsung harus ada uang untuk dibelikan mobil DP. Ya. Artinya kredit mobil. Kredit mobil itu akan memancing Semangat gitu. semangat teman-teman buat untuk membayar cicilan itu. Jadi gimana caranya dalam 1 bulan cicilan itu tutup, teman-teman bisa mendapatkan lebih dari selisih cicilan. Dan itu kan yang akan membuat teman-teman lebih berkembang terus. Memang DP itu kan bukan 1 juta atau 2 juta, pasti puluhan juta untuk beli mobil. Nah itu uang dari mana itu kan bisa dapat itu? Apakah dari warisan atau gimana gitu kan? Karena semua orang kan beda-beda nih, Bang. Ya, beda-beda itu dalam artian kemampuan dari segi finansial memang beda-beda. Ada yang memang sudah ada sebelumnya background keluarganya memang sudah mampu, atau ada juga orang yang memang tidak Ini aja ke bawah tidak punya sama sekali gitu. Karena bingung ini harus memulainya dari mana. Pak, cerita pengalaman dari bos Angga ini ketika memulai rental, apakah memang modalnya sudah ada atau memang jadi camat dulu gitu atau gimana? Kalau saya bercerita sedikit untuk Iya. dulu saya memasuki dunia transportasi ya, bukan rental lah. Karena saya memang basicnya dari tour. Saya punya 1 mobil yang saya beli dengan uang tabungan saya. Oh, jadi Dan nabung dulu ya? Iya, nabung dulu. Karena dulu saya beli mobil itu hasil dari nabung saya untuk Berapa diputerin. tahun itu nabung? Kebetulan saya dulu kerja. Oh, Jadi saya apa? sebelum berusaha saya kerja di anak usaha kantor PLN. Oh, jadi suka listrik gitu ya? Iya, tapi di IT-nya. Oh, iya benar-benar. Jadi saya kerja, saya punya hasil tabungan simpanan. itu. Nah, gimana caranya saya punya usaha sampingan? Nah, saya belikan mobil. Oh, cash waktu itu. Enggak, DP. Kita sama kredit, kredit, sama iya, kredit. iya. Kredit. Nah, dari mana untuk membayar cicilan itu ya? Direntalin dulu. Oh, Dulu sempat memang dari awal aku teman-teman lah ya, teman-teman orang terdekat rental kalau mau pakai mobil, tapi di perjalanan saya juga nggak nyangka kok jadinya saya ke pasarnya lebih ke arah tuh. Nah inilah yang terjadi, kita nggak tahu ke depan. Yang penting kita mau coba dulu teman-teman. Ya usaha mobil coba. pertama itu apa sih? Avanza. Oh. Yang all new itu yang all new 2000. 2012. Oh iya benar 2012. Nah, itu saya punya. Nah sekarang udah nggak ada kan, udah dijual. Oh udah dijual, dikembangkan. Diperbarui, di-upgrade terus. Upgrade. Jadi di-upgrade terus untuk meningkatkan kualitas servis layanan kepada customer kita. Waktu itu setelah beli mobil itu yang dijadikan DP, kerjanya masih lanjut di PLN? Masih. Oh masih. Saya Sampai itu sekarang? udah enggak. Oh, enggak. Dari tahun 2012 ketika saya menjalani dunia transport ini, 2018 saya resign. Berarti berapa ya? Oh. Nah, Ini beneran resign atau dikeluarin dari? Resign karena resign. saya dibuat tidak nyaman di situ. Mungkin beberapa faktor yang mungkin Iya, teman-teman iya. di kantor kok karyawan biasa dia punya mobil banyak ya maju lah usahanya, mungkin saya dibuat tidak nyaman dan dikasih pilihan sehingga saya harus memutuskan keluar dari kantor. Iya. Jadi saya mengembangkan bisnis ini malah justru alhamdulillah pilihan saya tepat. Enjoy, Kenapa ya? nggak dari dulu gitu. Bener. Saya mengembangkan bisnis ini yang mungkin sekarang orang-orang tahu gitu loh siapa Andra Tour gitu kan. Di dunia transport dulu saya tidak dikenal. Iya, Semenjak saya fokus di sini saya mulai kenal sama teman-teman, Iya. banyak luas relasi lah. Sampai sekarang ya saya di sini ada di Bali untuk menghadiri sebuah event dari organisasi RCI Rencar Indonesia Luar biasa. bersama Bos Atep Eurotrans. Sama Mas Atep. Itu lanjut tadi setelah resign itu memang fokusnya bukan di rental tapi di pariwisatanya. Pariwisata, betul oh, kan? gitu. Pariwisata. Jadi kalau pariwisata itu kan biasanya identiknya bawa konsumen langsung ya. Betul, karena saya basicnya tour itu berarti layanan ya. Jadi bukan rental yang lepas kunci. Iya. Jadi ketika ada customer memang untuk wisata, membutuhkan transport itu selalu dengan layanan driver dari kita, Iya. mobil dari 800. Benar. Jadi
saat pandemi inilah saya harus memutar otak untuk mobil gratis. Iya. Karena saya hampir 90% mancanegara. Mulai di pariwisata itu tahun berapa? 2013. 2013 itu udah 8 tahun, 9 tahunan lah ya. Betul. Kurang lebih luar biasa. Biasanya pariwisata kan identiknya mobil besar. Betul. Nah, sekarang kenapa ngambilnya mobil ini apa kalau bahasa orang Korea mobil cinit-nit kayaknya itu. Jangan salah, pasar tur itu memang terbagi berapa banyak pasar bagian. Ada yang dia pasarnya untuk dia kelas grup, ada kelas menengah, ada kelas keluarga kecil. Karena gini teman-teman, sekarang saya tanya teman-teman, teman-teman mau liburan ke luar negeri, katakanlah ke Singapura ya. Singapura. Kalau cuman memang keluarga teman-teman cuman 3 orang nih, suami istri anak satu, mau liburan ke Singapura, misalkan butuh transport nih, dia kontakkan agent. Dia cari tour agent yang memang dia menyediakan privacy transport. Ya nggak mungkin kan 3 orang kita tarik pakai mobil besar. Makanya kita cenderung mobil-mobil kecil lebih banyak karena yang pasar paling banyak itu adalah yang FIT namanya. FIT adalah tour untuk privasi untuk keluarga kecil. Maksudnya memang si customer ini menghubungi agent atau menghubungi langsung? Jadi ada 2 bagian segmen di pariwisata ini. Ada yang melalui agent, ada yang melalui direct. Direct itu apa? Langsung dari customer dari sana mencari tour operator di lokal di Bandung. Dia misalkan mau ke Bandung, dia cari siapa agent yang bisa mengatur transport di Bandung. Iya. Kalau dulu memang semuanya agent to agent. Kalau sekarang udah kemudahan, orang udah mulai ada internet, WhatsApp, jadi bisa langsung. Bisa mudah untuk menghubungi dan mencari siapa tour agent terbaik di. Benar-benar. Jadi bisa banyak pilihan ya. Betul. Jadi tadi yang pertama ada menghubungi pusat, kemudian pusat ibaratnya menyalurkan, mempertemukan konsumen. Jadi kita seperti kerjasama kan. Iya. Dari agent, ataupun dari langsung konsumen ke kita. Iya. Itu ada potongan nggak atau persentase? Ada persentase. Ada pembagian hasil. Ya tergantung, biasanya itu minimal range-nya itu 20-30%. Luar biasa. Gitu. Karena di tour ini sistemnya dia paket, jadi paket itu include biasanya dengan hotel, dengan makan, dengan tiket. Nah jadi, itu memang buat pemula untuk ngatur itu tuh kan perlu channel, perlu link dan lain-lain. Artinya gini, kalau ada orang yang pesan include berikut mobil, supir, bensin dan hotel, kemudian catering dan lain-lain, itu gimana tuh cara mempersiapkannya itu? Ya kita harus punya produk. Ya. Produk kita adalah paket pariwisata. Paket wisata di Bandung. Contoh di Bandung. Kita mau jual produk berapa hari? Nih, orang liburan katakanlah 4 hari 3 malam. Apa yang dia butuhkan kan? Salah satunya pasti transport, hotel, makan dia, terus tiket masuk. Nah itu harus kita kumpulkan data itu. Berapa harga hotel? Berapa harga? Artinya survei dulu satu-satu. Iya dong. Kalau kita mau jadi pengusaha kita harus berdiri sendiri, jangan kita nempel sama orang. Iya. Ya mungkin untuk pada saat pertama belajar mungkin boleh, tapi kedepannya kita harus punya HPP, harga dasar kita untuk menjual paket produk wisata tersebut. Tapi kalau buat surveinya aja kayaknya kalau dihitung-hitung sebenarnya ini ada orang yang pesan customer, kemudian pengen include gitu kan berikut hotel dan catering. Kita nomor hotelnya nggak tahu, nomor orang cateringnya nggak tahu, kita mungkin kan nyusul nih ke hotelnya, hotel mana, tanya ke situ tuh. Dengan perjalanan itu dan dengan untung daripada hasil daripada ngejalanin konsumen ini, melayani konsumen ini, mungkin kayaknya tipis sekali itu untungnya karena adanya survei di awal. Jadi berbagi cerita aja ya sedikit dulu yang saya jalanin dulu ketika di pariwisata. Saya pun sama seperti Kang Sahid yang tadi ceritakan gimana caranya kita nomor kontak atau tapi saya di situ waktu itu memanfaatkan OTA. OTA itu apa? Aplikasi online hotel. Oh iya ada juga ya. Jadi saya mengukur dari harganya itu dari sana. Ya. Jadi dari sana saya ketika ini berapa sih harga hotelnya, saya lihat dulu di internet, harganya segini saya masukin,
terus ketahuan tuh kan transportnya segini, Iya. terus tiket masuknya segini. Nah jadi saya hitung semua. Kira-kira itu kan estimasi ya, estimasi secara global. Nah, pernah nggak kalau bahasa Koreanya keblejau gitu, akhirnya rugi gitu hitungannya? Saya nggak pernah rugi karena saya selalu di up kan gitu. Iya, Jadi benar. dari harga yang saya estimasi, Dasar. bukan dasar sebenarnya, estimasi ya. Jadi Ya, itu pun bisa dipres lagi kalau kita tahu selahnya. oh, Minimal nego kita ya. harga-harga umum yang kita tawarkan. Nah dari situ kita up lagi lah. Nge-up-nya berapa persen itu? 20 sampai 30%. 20 sampai 30. Karena kita paket. Jadi bukannya kita jual receh seperti kayak transport aja, Iya. kayak hotel aja. Nah, itu akan kelihatan kalau kita up-nya terlalu besar. Emang agak begitu ribet ya kalau ngurusin itu? Atau Betul. gimana? Memang tour ini hal yang berbeda jauh lah dengan dunia rental. Iya, benar. Tapi kalau untuk di tour ini kita memang apa ya? Kita harus berani coba ya, dan kita customer ini harus merasakan jasa dari kita gitu. Iya. Itu minimal karena aset konsumen itu yang paling berharga ya. Kalau dia suka dia akan rekomendasikan, dia akan promokan dengan tetangga, dengan rekan, dengan saudara-saudara Dari mulut ke mulut ya. ke mulut lah gitu. Jadi lebih seperti itu. Memang yang sangat susah memulainya. Sistemnya itu biasanya kalau ada yang pesan itu apa, kan pasti nanya harga tuh ya, harga sekian nih, udah include dan lain-lain. Sesuai obrolan di awal itu nanti di perjalanan apakah ada cas tambahan atau misalnya buat tambahan bensin dan lain-lain atau gimana tuh biasanya? Kita sangat menghindari itu. Mm-mm. Ya, jadi teman-teman kalau memang mau main di tour layanan ini, sebisa mungkin jangan pernah ada hidden cost. Hidden cost itu biaya yang disembunyikan dan dibebankan ketika tamu konsumen sedang berjalan lagi pakai jasa kita. Itu sangat hindari. Makanya kalaupun memang terjadi kita harus cover sendiri. Oh, Sebisa mungkin jangan pernah dibebankan, kecuali di awal kita sudah informasikan bahwa Iya. ada tambahan nanti ini. Intinya lebih komunikatif lah. Komunikasi dengan konsumen ini jangan sampai ada miss. Jadi makanya memang harus benar-benar detail. Paket itu apa, dirinci apa, biaya ini apa aja. Termasuk parkir yang dan belum lain-lain. itu kita harus hitungkan. Ya. sampai sekarang ini udah berapa unit yang dikelola ini sampai sekarang ini dari 2013? Jadi saya dari 2013 satu unit ya saya beli. Itu saya setiap tahun selalu nambah. Ada yang setahun dua kali. Oh, setahun 2 kali itu apa? Mobil. Oh, nambah mobil. Nah, jadi kemarin sebelum pandemi itu saya totalnya ada 13 mobil. Jadi 2 mobil besar KIS, lainnya mobil kecil semua. Oh, Ini kamar kita di sini loh. waduh. Ini di Hiace itu menurut Pak Angga ini rasanya gimana sih? Nyaman atau gimana nih kalau bawa konsumen? Oh jelas, kalau mobil untuk van itu kan mobil van ya. Ya, Di antara kelas yang seperti Elf, gitu kan, KIS paling rekomend. oh, Dari maintenance, dari kenyamanan, dan dari stylenya pun lebih keren. lebih keren. Oh, daripada iya. yang lain saingannya. Itu Cuma memang daya angsurannya tampungnya kayak- terbatas. Angsurannya gede juga ya itu. Karena harganya mahal. Oh iya, lupa saya harganya mah. Itu kecil nggak usah pakai kursi, yang model bak aja kan, depannya doang. Itu kolbak namanya. Pick up itu buat narik engkol, bukan narik orang. Iya. Nah, itu memang dari semua mobil itu kredit semua atau cash? Iya. Itu? Saya semuanya kredit. Oh, kredit. Berarti hutang per bulan itu kira-kira berapa tuh? Waktu itu saya sebelum pandemi itu dengan 13 mobil itu sekitarnya di 30 jutaan lah. 30 juta. Karena saya DP-nya besar. Saya nggak mau dari dulu ambil mobil DP kecil. Oh, Enggak. berapa persen DP-nya? 50%. Hampir 50. 50% ada yang 60%. Jadi kayak ini aja sounding aja, saya dulu punya Innova Ribbon 2016. Oh, 4 tahun cicilan cuma 1,8. cicilan motor rupanya. Udah lunas mobilnya. Akhirnya saya sampai 4 tahun, saya dari kredit sampai lunas, ada hasilnya. Iya. Karena saya nggak punya investor kan. Hmm. Karena saya punya sendiri dan Iya, beli iya. mobil pun dari hasil kerja sendiri.
Nah, tapi kalau sekarang itu udah direntalin semua ya? Ya betul. Saat ini pariwisatanya gimana tuh? Pak, kalau saya kan mengandalkan mancanegara. Oh. Karena kan dari luar belum bisa masuk. Nah, saya ini nggak dikenal sama pasar lokal. Oh. Jadi orang-orang wisata lokal tuh nggak tahu. Iya, iya, Yang iya. taunya orang-orang luar. Jadi ngobrolnya sama orang-orang luar Betul, gitu kan? betul. Itu kalau komunikasi sama orang luar itu bahasanya bahasa gimana? Tergantung dari negaranya. Kalau Iya. kayak Singapura dia bahasa Inggris, Iya. Malaysia Melayu, Belanda dia pakai semuanya universalnya bahasa Inggris ya. Kalau Arab mungkin ya, Arab kan Bahasa mereka internasional lah ya. susah untuk bahasa Inggris jadi bahasa Arab. Nah kebetulan di kita itu karena layanan saya punya beberapa driver yang di bidangnya masing-masing. Ada driver yang khusus Arab, ada yang bahasa Belanda, Inggris sampai Melayu. Gitu. Jadi saya nggak akan pernah nih ada tamu Arab saya kasih ke driver yang nggak bisa bahasa Arab, saya nggak mau, nanti komplain. Iya. Nanti ngaco tripnya mau kemana dibawa kemana gitu kan. Waduh bantah, nama saya jelek nanti. Iya benar. Gitu, nama saya Yang jelek. sesuai lah. Saya nggak mau di situ makanya. Kan sekarang masih dikatakan masih pandemi ya, artinya berarti belum ada nih orang asing yang ke Indonesia. Nah, berarti sekarang memang benar-benar mobil itu full direntalin ya? Ya betul. Jadi saya rental pada teman-teman. Oh ada rent to rent ya? Iya, saya pasarnya sekarang rentalnya rent to rent bukan ke customer. Karena memang belum banyak konsumen langsung ya, Iya. karena biasanya Betul. pariwisata. Iya. Betul. Garasinya di mana ini? Saya di Ciputra Bojongkoneng atas Kafling 75 nomor 81 Bandung. Jadi Guys, kalau yang mau ke garasi boleh, nanti ada GNC Cookies. Nah, di GNC Cookies nah itu ada garasi saya di situ. Nah itu barangkali buat teman-teman yang mau pariwisata dan mau rental ini adalah terus andalannya. Oke, saya tuh mau tanya ini, rasanya pernah DP kecil nggak itu di kredit mobil? Saya nggak pernah. Nggak pernah Nggak ya? pernah di DP di bawah 50%. Iya. Jadi selalu besar. Kalau bicara resiko itu pernah ada hilang mobil nggak? Belum pernah. Pernah ya? Kalau di Gade, Jangan lah. kalau di Gade sering. Oh di Gade masih sering. Di rental semenjak di rental. Ya. Iya. Kalau pariwisata enggak sih ya? Belum enggak, karena dia driver. sama driver gitu. Iya. Itu sampai di Gade tapi hilang mah nggak Alhamdulillah. pernah. Alhamdulillah jangan sampai lah. Oke. Nah lanjut tadi masalah perkreditan. Terakhir ini kita bicara masalah perkreditan. Kenapa nggak ngambil lunas langsung gitu? Kalau ngambil lunas uangnya nggak ada. Oh terkendala karena uang, padahal DP 50%, hampir 50% mau ini. Oke guys, itu aja mungkin konten kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita lanjut lagi di season berikutnya bersama saya Dapur dan Angga. Oke, jangan lupa like and share dan subscribe.